Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk teman-teman yang akan melanjutkan studi S2. Perkenalkan, nama saya Najma, SKM MPH PhD. Hari ini kita akan mengenal kembali epidemiologi, terutama untuk teman-teman yang sudah pernah mendapatkan materi ini pada S1, dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan, ini akan menjadi sebuah pengantar pada materi-materi yang akan kita pelajari semester ini, termasuk epidemiologi intermediate dan juga ada metodologi penelitian. Ini sekilas tentang saya. Saya adalah alumni Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya. Saya angkatan 2001, menamatkan kuliah pada 2005. Lalu saya melanjutkan master saya di University of Melbourne, Australia, dengan beasiswa Australian Partnership Scholarship. Lalu saya pernah mengikuti short course di Belanda selama lebih kurang 3 bulan. Lalu saya baru saja menyelesaikan studi S3 saya di Auckland University of Technology di Selandia Baru tahun 2019 dan baru secara resmi dinyatakan PhD pada bulan Agustus 2019, officially sertifikat dikirimkan dari Selandia Baru. Jurusan saya epidemiologi. Sekilas SMA saya di SMA 8, SMA Negeri 35 Palembang, dan Madrasah Ibtidaiyah Azhariyah Palembang di Kampung 12 Sulu. Ini adalah beberapa buku yang nanti bisa menjadi panduan teman-teman yang saya tulis, yaitu epidemiologi untuk mahasiswa kesehatan masyarakat dan epidemiologi penyakit menular. Beberapa mata kuliah juga saya akan upload di Facebook. Jadi teman-teman yang terlewat mengikuti kelas hari ini atau ingin mengulang kembali apa yang kita pelajaran hari ini, bisa diakses di Najma Corner Epidemiology. Selain itu, kita juga ada website yang bisa teman-teman pelajarin untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya yang pernah teman-teman dapatkan ataupun untuk persiapan kembali menghadapi mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat. Apa yang kita akan pelajarin hari ini? Hari ini kita akan merefresh kembali pengetahuan teman-teman tentang apa itu epidemiologi, sekilas tentang sejarah, dan apa sih tujuan epidemiologi, kita belajar epidemiologi. Dan juga kita akan mengulang kembali apa itu konsep sehat dan sakit, dan apakah triad epidemiologi atau segitiga dalam epidemiologi itu hanya tergantung pada agent, host, dan environment atau lingkungan, atau juga dipengaruhi oleh social determinant of health atau faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan satu individu atau satu kelompok masyarakat. Dan kita akan mereview kembali studi desain dalam epidemiologi. Aku mau mengetahui tentang penyakit ini atau kondisi kesehatan ini. Kira-kira studi desain epidemiologi apa yang tepat untuk saya lakukan? Mengingat kembali beberapa film tentang epidemiologi dan wabah penyakit, teman-teman nanti bisa lihat di YouTube tentang Snow, bagaimana sejarah epidemiologi. Penelitian beliau menginvestigasi tentang penyebab suatu penyakit. Lalu ada juga film Contagion yang kata orang dikaitkan dengan mirip-mirip dengan COVID-19. Teman-teman juga bisa menonton dan bagaimana wabah dan bagaimana menghadapi wabah ketika itu sudah mendunia. Sebelum kita memulai kelas, coba teman-teman bisa list dulu nggak selama lebih kurang 5 menit, apa sih yang teman-teman ketahui tentang epidemiologi? Silakan, lebih kurang saya kasih waktu 5 menit.
Oke, sambil kita berjalan dan teman-teman melis dan mengikuti kuliah ini, kita lanjut dengan refleksi pertama. Ini adalah indeks kewaspadaan COVID-19 di Indonesia per 2 Agustus 2020. Bagaimana tingkat waspada terhadap COVID-19 dan penggunaan masker. Semakin merah dan menuju merah kehitaman, itu menunjukkan bahwa waspadanya sudah tingkat level 6. Dan semakin meredup atau mendekati coklat, itu waspadanya level 1. Coba teman-teman perhatikan, bagaimana di Palembang sendiri dan bagaimana di pulau-pulau lain dengan peta yang berbeda. Sebagai epidemiologis, apa yang bisa teman-teman pikirkan? Oke, berdasarkan indeks kewaspadaan yang teman-teman perhatikan tadi, apa yang perlu kita pahamin tentang kaitan epidemiologi dan detektif epidemiologi dalam menghadapi COVID-19? Oke, terima kasih. Ada teman-teman yang mungkin berpikir, kita ini belum keadaan aman-aman saja. Ada juga yang berpikir, oh ternyata ada provinsi yang bisa lebih mengontrol COVID-19 dibandingkan provinsi lain. Mungkin di antara teman-teman juga berpikir, dengan adanya disparitas atau perbedaan sumber daya manusia dan sumber perlengkapan peralatan rumah sakit dan sumber daya kesehatan yang bisa melakukan promosi kesehatan hingga ke pengobatan, ada yang jumlahnya sangat banyak dan ada jumlahnya sangat sedikit. Sehingga diperlukan pencegahan secara dini, yaitu menggunakan masker, karena jika semua pasien COVID-19 berobat ke rumah sakit, tidak bisa tertampung lagi. Baiklah, kita mulai dengan definisi epidemiologi. Ada beberapa definisi yang diberikan para ahli. Ada ya dalam kamus Oxford, epidemiologi itu ilmu tentang penyakit, kejadian penyakit atau epidemi. Ada juga yang menjelaskan ilmu tentang kejadian penyakit atau the science of occurrence of illness. Epidemiologi juga didefinisikan sebagai studi tentang distribusi dan determinan penyakit pada manusia. Dan lebih spesifik lagi, epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan kejadian terkait dengan kesehatan pada populasi spesifik dan aplikasi studi untuk mengendalikan masalah kesehatan. Jika kita garis bawahin, pada kamus epidemiologi oleh Lass 2001, epidemiologi adalah studi tentang distribusi atau determinan suatu kondisi kesehatan di populasi khusus atau tertentu, dan tujuan pelaksanaan studi ini adalah untuk mengendalikan masalah kesehatan. Studi ini termasuk surveillance, observasi, menguji hipotesa, penelitian analisis, dan uji coba. Distribusi mencakup analisa waktu, tempat, dan status ekonomi dari orang yang terkena masalah kesehatan. Determinannya atau faktor-faktornya bisa dipengaruhi oleh faktor fisik, biologi, sosial, budaya, dan perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Jadi kita sebagai epidemiologis sekarang coba berpikir kritis. Apakah akses terhadap tes COVID-19 itu bisa diakses oleh seluruh golongan dengan ekonomi dari low ekonomi atau ekonomi terbatas hingga teman-teman yang berasal dari ekonomi mampu? Ataukah penguburan COVID-19 tanpa dibawa lagi ke rumah dan langsung dikuburkan pada tempat khusus penguburan pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 diterima
oleh nilai-nilai budaya dan agama setempat? Ataukah COVID-19 yang sekarang ini lebih ganas secara biologis, secara mutasi, secara virologi dari virus pada awal-awal pandemi terjadi? Apakah perilaku mencari tes COVID-19 atau perilaku akses layanan kesehatan pada saat pandemi dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hoax yang menyebar bahwa kalau kamu ke rumah sakit, kamu akan dianggap sebagai COVID-19. Jadi kita harus memahami secara menyeluruh, baik faktor fisik, biologi, sosial, budaya, dan perilaku ketika kita ingin memahami satu kondisi kesehatan atau satu kondisi penyakit. Ini secara rinci penjelasan definisi epidemiologi. Silakan teman-teman sambil baca. Studi dijelaskan bahwa terdiri dari surveillance pengamatan, pengujian hipotesis, penelitian dan percobaan analitis. Distribusi bisa merujuk pada analisis waktu, orang, tempat, dan kelompok dari teman-teman yang terkena dampak. Determinan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik biologi, kimia, fisik, sosial, budaya, ekonomi, genetik, dan perilaku. Kondisi kesehatan bisa juga kita bilang penyakit, penyebab kematian, perilaku seperti penggunaan tembakau atau merokok, keadaan kesehatan yang positif, reaksi terhadap upaya pencegahan dan penyediaan dan penggunaan layanan kesehatan. Populasi spesifik. Teman-teman bisa spesifik apakah mau nanti fokus pada tenaga kesehatan yang rentan terhadap COVID-19 atau tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19 atau malah di puskesmas. Ingin mengetahui faktor apa yang mempengaruhi tingkat kerentanan tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19. Lalu penerapan pencegahan dan pengendalian. Tujuan kesehatan masyarakat mempromosikan, melindungi, dan memulihkan kesehatan. Jadi, berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa epidemiologi mempelajari tentang distribusi dan determinan kejadian penyakit dan kondisi kesehatan lainnya pada populasi umum atau khusus untuk memberikan masukan kebijakan kesehatan dalam mengontrol masalah kesehatan. Kenapa sih ada tim biostatistik dan epidemiologi yang melakukan prediksi kalau berapa bulan kemudian COVID-19 di suatu daerah atau suatu provinsi atau di suatu negara akan mencapai sekian juta yang terinfeksi. Tapi itu bisa dicegah dengan melakukan pencegahan secara dini dan mengontrol seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan juga menghindari kerumunan serta cuci tangan. Jadi kasus-kasus yang diprediksi itu bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi itu kita memberikan masukan jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Tujuan epidemiologi secara umum. 1. Mengidentifikasi penyakit, penyebab penyakit dan faktor risiko terkait. 2. Menentukan seberapa luas atau banyak penyakit ditemukan di populasi. Sehingga kita tahu beban apa, burden yang penyakit di masyarakat maupun yang akan terjadi apakah rumah sakit akan terjadi overlap dalam menghadapi pandemi ini. Dan juga kita mempelajari riwayat penyakit alamiah dan prognosis penyakit dengan atau tanpa perawatan bagaimana. Lalu mengevaluasi pelayanan dan pencegahan kesehatan yang sudah ada dan yang terbarukan. Apakah tenaga kesehatan sangat takut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pandemi atau merasa percaya diri
ketika mereka disediakan alat-alat pelindung diri. Lalu, ini akan menjadi dasar dalam mengembangkan kebijakan kesehatan tentang apapun yang kita hadapi. Untuk menetapkan promosi kesehatan apa sih yang tepat di saat masyarakat tidak percaya lagi dengan corona. Ataupun sekarang APD sudah sangat lengkap, tapi kenapa ya tenaga kesehatan tetap rentan tertular dan resiko kematian pada kelompok tertentu seperti usia tua dan mempunyai penyakit bawaan itu lebih tinggi dibanding tenaga kesehatan yang lebih mudah atau dan juga tanpa penyakit bawaan. Coba teman-teman refleksikan. Aku ingin menginvestigasi tentang COVID-19. Lalu, dalam implementasi tujuan epidemiologi, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin tahu sih, kira-kira kenapa sih di Indonesia ini COVID-19 pada tenaga kesehatan risiko penularannya lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Lalu saya juga perlu melis apa yang perlu saya identifikasi. Apakah tidak ada screening awal di rumah sakit? Apakah APD-nya lengkap? Apakah penggunaan APD-nya tepat? Apakah ada support psikologi untuk meningkatkan kesehatan mental para tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi ini, sehingga bisa meningkatkan imunitasnya? Atau ada faktor kelelahan yang membuat para tenaga kesehatan lebih rentan untuk tertular. Bisa jadi perilaku penggunaan APD akan sangat lengkap ketika kita saat bekerja, tapi akan kita lepas pada saat kita melakukan makan siang dan berinteraksi dengan teman-teman tenaga kesehatan dan merasa aman. Kayaknya nggak mungkin deh teman saya terinfeksi COVID-19. Lalu, solusi apa yang teman-teman bisa tawarkan berdasarkan pendekatan yang bisa diterima di provinsi tertentu atau di Indonesia yang mempunyai nilai budaya, sistem kesehatan yang mungkin berbeda pada negara lain. Setelah kita mengenal apa itu definisi dan tujuan epidemiologi, kali ini kita akan mengingat kembali apa sih konsep sehat dan sakit. Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa kesehatan itu adalah kondisi yang sempurna, baik fisik, mental, dan keadaan sosial. Dan tidak hanya pada ada atau tidak penyakit atau kondisi kesehatan pada kondisi suatu masyarakat atau suatu individu. Jadi ada 3 faktor. Secara fisik sehat, secara mental psikologis dia cukup tidak tertekan, secara sosial juga bisa diterima di masyarakat dan seperti COVID-19 tidak dikucilkan. Sehingga dia mendapatkan support untuk sosial, mental, dan sehingga bisa meningkatkan fisikal dia, imunitasnya menghadapi COVID-19. Bagaimana kondisi sakit? Kondisi sakit adanya gangguan dari struktur atau fungsi normal bagian organ atau sistem tubuh yang dimanifestasikan dengan sejumlah karakteristik dari gejala yang ada. Kita bisa dilihat dari gejala dan tanda-tandanya. Penyakit atau disease juga secara fisiologis adanya suatu disfungsi dan juga secara psikologis juga perlu diperhatikan di mana status penyakit dapat ditentukan oleh kriteria medis. Secara psikologinya bagaimana, secara fisiologinya bagaimana. Sebagai contoh, untuk melihat seorang anak yang sehat dari penyakit epidemiologi, secara fisik, anak tidak ada cacat baik pada anggota gerak
tulang belakang, dan otak. Secara mental, dia berani dan suka bersosialisasi. Secara produktif, tanpa polio anak-anak bisa bersekolah, bermain, dan beraktivitas dengan teman-temannya. Secara sosial, tidak ada kata minder karena dia tidak mengalami polio dan tidak mengalami kecacatan, sehingga dia bisa berinteraksi dengan temannya. Secara spiritual, kita bisa atmosfer spiritual Indonesia, misalnya Muslim azan setiap 5 kali dalam sehari, atau teman-teman yang pergi ke gereja atau tempat ibadah lainnya setiap minggu, bisa membuat stabil emosi kita. Jadi kita tidak hanya melihat bahwa sehat itu anak itu terbebas dari polio, tapi harus dilihat juga mentalnya gimana, kesehatan mental, produktivitasnya bagaimana, interaksi sosial gimana, dan spiritual terutama untuk negara-negara yang berbasiskan agama untuk tetap menjadi penyeimbang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga mengenal konsep segitiga epidemiologi. Apa itu konsep triad epidemiologi? Ada pejamu atau host, ada agent atau penyebab penyakit, ada lingkungan. Idealnya semua harus seimbang sehingga kita bisa dinyatakan sehat. Mari kita lihat dulu definisi triad epidemiologi. Triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi adalah suatu model yang mengilustrasikan bagaimana penyakit menular menyebar. Triad epidemiologi seperti yang kita jelaskan tadi terdiri dari agent, pejamu, dan lingkungan. Ketiga faktor ini saling terkait dan bersinergi satu sama lain. Sehingga ketika salah satu dimensi tidak seimbang, misal ketika imunitas pejamu rentan dan lingkungan cuaca berubah, atau jumlah sumber penyakit bertambah, akan menyebabkan ketidakseimbangan kesehatan seseorang yang menyebabkan sakit. Bagaimana kita mengerti definisi ini? Mari kita lihat kondisi triad epidemiologi yang berbeda. Kondisi A misalnya, ketika agentnya bertambah banyak atau virus COVID-19 bertambah banyak, itu bisa mempengaruhi kerentanan pejamu untuk tertular COVID-19. Kondisi B, ketika imunitas manusia itu menurun karena dipengaruhi oleh kesehatan mental ataupun karena dipengaruhi oleh penyakit-penyakit komorbiditas, agent atau virus sangat mudah menginfeksi pejamu. Nah, bagaimana ketika lingkungannya yang tidak seimbang seperti C dan D? Itu pun akan mempengaruhi apakah virus COVID-19 semakin banyak, semisal ketika di Eropa, ketika winter itu kasus kematian sungguh banyak. Karena ketika winter itu flu biasa pun banyak, ditambah oleh virus yang mematikan, sehingga flu yang sudah menjadi kebiasaan winter atau musim dingin didukung dengan lingkungan yang tidak seimbang, semakin mempercepat penularan atau kemampuan mutasi virus ini. Begitupun bisa mempengaruhi kondisi imunitas pejamu. Ketika musim dingin, anak-anak lebih mudah rentan tertular batuk pilek dibandingkan musim panas yang di Indonesia yang cukup beruntung untuk menghadapi pandemi ini. Yang perlu diperhatikan teman-teman, agent atau penyebab penyakit secara biologis bisa termasuk virus, bakteri, jamur, dan sebagainya. Bisa juga secara fisika, kimia, semakin banyak polutan, semakin banyak
polusi-polusi di udara dan timbal. Secara fisik lingkungan, apakah ada tersedia MCK atau tersedia tempat pembuangan air limbah terbuka atau tertutup yang memungkinkan penyebaran nyamuk. Dan juga nutrisi yang bisa meningkatkan atau menurunkan imunitas seseorang anak atau dewasa. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Selain dari agent, host, dan lingkungan, sebagai epidemiologis kita juga harus memahami tentang social determinant of health. Ini adalah gambaran singkat tentang social determinant of health. Ada faktor individu, ada faktor sosial dan komunitas, dan ada faktor budaya, lingkungan, dan sosial ekonomi. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kemampuan tes COVID-19, siapa sih yang mampu untuk akses? Bagaimana tingkat pendidikan mereka? Apakah akses itu bisa diakses di semua puskesmas atau hanya di rumah sakit rujukan? Dan apakah itu gratis atau berbayar? Dan apakah nilai-nilai budaya, sosioekonomik, terutama budaya yang kita cenderung percaya pada hoax atau informasi atau gossiping di sekitar lingkungan kita untuk memotivasi atau membatasi seseorang untuk akses terhadap tes COVID-19 atau pengobatan terhadap COVID-19. Terutama teman-teman ada rasa malu ketika tetangga tahu bahwa kita positif COVID-19 atau ada rasa segan untuk akses layanan kesehatan karena orang-orang bilang nanti divonis COVID-19. Ini adalah pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi suatu kondisi penyakit atau juga suatu kondisi kesehatan apakah orang mau akses terhadap layanan kesehatan atau tidak. Faktor-faktor apa saja sih teman-teman yang termasuk social determinant of health? Ada pendapatan, ada kesempatan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, apakah semakin meningkatkan motivasi untuk layanan kesehatan? Misalnya, ketika seorang dokter atau dokter spesialis atau ahli kesehatan masyarakat tahu teman sekitarnya ada positif COVID-19, dia akan mudah akses ke layanan COVID-19. Bagaimana dengan orang-orang ekonomi menengah ke bawah dengan pengetahuan health literacy atau pemahaman literasi tentang COVID-19 kurang, yang kebanyakan bilang COVID-19 itu batuk pilek biasa, jadi tidak perlu tes, dan itu akan sangat mempengaruhi. Pekerjaan pun sangat mempengaruhi. Gender inequality, ketimpangan gender. Apakah seorang ibu ketika mau akses layanan positif HIV perlu izin suaminya? Atau bisa langsung saja? Berbeda ketika seorang lelaki ingin akses tes HIV, apakah perlu persetujuan istrinya? Ada juga ketersediaan childhood atau childcare atau tempat penitipan anak, akses terhadap perumahan yang layak. Apakah ada makanan yang cukup dengan nutrisi yang baik? Apakah ada segregasi ras? Beda ras, seperti contoh di Papua, kebanyakan tenaga kesehatan adalah non-Papua. Apakah teman-teman dari etnis Papua akan sangat nyaman untuk akses ke pelayanan kesehatan tersebut? Bagaimana support sosial dan komunitas, tingkat kejahatan, ketersediaan transportasi untuk akses ke layanan kesehatan. Ada ongkos nggak ya? Bagaimana kondisi lingkungan sekitar? Lingkungan fisik dan ketersediaan air bersih dan lingkungan yang bebas dengan racun. Dan yang paling penting juga, apakah ada kesempatan untuk melakukan rekreasi sederhana? Apakah ada tempat bermain anak di sekitar rumah kita atau di sekitar kampung kita? Atau
tempat berkumpul para orang tua untuk melepaskan rasa kesendirian, terutama untuk orang tua yang tidak tinggal dengan anak-anaknya. Dan yang paling ditekankan bahwa faktor-faktor ini adalah saling teriris satu sama lain, dan satu individu mungkin akan mempunyai irisan yang berbeda. Jadi teman-teman, kita harus mempelajari epidemiologi secara klinis bagaimana dan secara sosial bagaimana yang memengaruhi kondisi kesehatan suatu masyarakat. Saya berikan satu contoh. Kenapa sih perempuan di Indonesia itu rentan tertular HIV? Saya berikan 4 alternatif irisan secara individu. Mungkin ibu rumah tangga bilang, nggak mungkin ibu rumah tangga itu terinfeksi HIV. Atau tingkat pemahaman terhadap HIV yang sangat kurang. Atau sikap negatif terhadap HIV. HIV itu kan cuma orang-orang tertentu yang bisa terinfeksi. Atau bisa karena tension atau kondisi dengan status pernikahan yang berbeda sehingga membuat perempuan-perempuan yang mungkin tertular HIV dari pasangannya sebelumnya memilih menutup diri untuk terbuka pada pasangan selanjutnya. Atau ya kita powerless. Atau kita bilang tidak mungkin. Secara pernikahan, kenapa sih perempuan rentan tertular HIV? Mungkin tidak ada kejujuran di dalam rumah tangga. Apakah para perempuan calon istri berani menanyakan, Mas dulu pernah pakai narkoba enggak? Mas dulu pernah melakukan hubungan seksual enggak dengan pasangan lain dan menggunakan kondom? Dan hal-hal yang tabu itu apakah dibicarakan sebelum dan setelah menikah? Dan apakah jika salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV terbuka pada pasangannya? Dan harapan atau ekspektasi menjadi istri yang baik, suami yang baik juga mempengaruhi keengganan kita untuk menanyakan masa lalu suami atau pasangan. Bagaimana di komunitas? Stigma yang sangat tinggi terhadap women living with HIV atau orang perempuan dengan positif HIV itu lebih tinggi dibanding laki-laki kalau laki-laki yang positif HIV. Kalau perempuan tuh udah disangka A, B, C, D, sedangkan kalau laki-laki positif, apakah langsung dibilang laki-laki ini bukan laki-laki yang baik dibandingkan kalau perempuan yang tertular. Norma atau budaya yang diam ketika membicarakan HIV di layanan kesehatan. Takut malu. Kita tenaga kesehatan takut menanyakan. Nanti merusak rumah tangganya. Atau juga bisa tabu tentang membicarakan homoseksual dan juga tuntutan sosial, budaya, dan agama kita bahwa seorang istri itu harus menjadi seorang istri yang baik dan seorang ibu yang baik dan tidak mungkin tertular HIV jika dia bisa melaksanakan perannya sebagai wanita itu. Bagaimana tingkat kebijakannya? Apakah ada kriminalisasi dengan orang yang terinfeksi HIV? Atau ada nggak sih tes HIV di tingkat bidan, di mana lebih dari 50% ibu hamil itu akses layanan antenatal care-nya di bidan, bukan di puskesmas atau di rumah sakit. Dan faktor-faktor ini teman-teman saling beririsan untuk membuat perempuan di Indonesia itu kenapa lebih rentan tertular HIV. Menurut teman-teman, silakan teman-teman mapping di kertas masing-masing. Kalau contoh kasus COVID-19 yang lagi hit sekarang, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kasus COVID-19? Kenapa meroket tajam? Dan kenapa angka kematiannya paling tinggi di Indonesia jika dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara? Silakan teman-teman melis faktor-faktor apa saja. Dan saya kasih waktu lebih kurang 5 menit. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman yang sudah bantu melis. Lalu kita lanjut mengenal kembali penelitian. Aku penasaran mau meneliti ini. Aku penasaran mau meneliti itu. Kira-kira approach apa bisa aku lakukan? Untuk teman-teman yang sudah pernah mendapatkan studi epidemiologi, secara umum ada pendekatan secara observasional dan eksperimental. Kali ini aku akan membicarakan tentang observasional dulu. Ada tentang potong lintang atau cross-sectional, di mana paparan atau exposure dan outcome atau kondisi kesehatan atau penyakit dilakukan pada satu waktu. Biasanya ini berupa survei-survei yang teman-teman langsung tanyakan, ibu sakit apa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja ya Bu kira-kira. Teman-teman juga bisa melakukan kasus kontrol atau case control, di mana ini biasanya untuk penyakit yang jarang terjadi, misalnya kanker payudara. Lalu, teman-teman mencari kasusnya adalah orang-orang terinfeksi kanker payudara, dan kontrolnya adalah orang yang tidak terinfeksi kanker payudara. Lalu, teman-teman menanyakan, kira-kira ibu dulu pernah makan apa, faktor-faktor apa yang mempengaruhi, apakah ada keluarga yang terinfeksi di masa lalu. Kita ingin mempengaruhi apakah memang faktor genetik, apakah memang karena faktor pola makan, apakah memang ada faktor-faktor lain yang membuat seorang perempuan itu rentan terinfeksi kanker payudara. Lalu teman-teman juga bisa melakukan cohort. Paparan terjadi pada masa sekarang, jadi biasanya kita mulai pada populasi yang sehat, lalu kita ikutin beberapa kurun waktu, 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau malah lebih bertahun-tahun untuk melihat apa sih dengan paparan rokok misalnya terjadi beberapa tahun kemudian apa yang akan terjadi kepada sampel yang kita pilih. Ini adalah gambaran pemetaan kalau kita melakukan cross-sectional. Adanya populasi, lalu kita pilih sampel dan melakukan pengumpulan data, baik paparan maupun penyakit dalam satu waktu. Jadi outcome-nya bisa bermacam-macam. Ada mungkin yang sakit dan juga ada terpapar pada faktor tertentu. Ada yang mungkin terpapar tapi tidak sakit, atau tidak terpapar tapi sakit, ataupun tidak terpapar dan tidak sakit. Kasus kontrol, kita telaah ke belakang. Ada kasus, ada kontrol, lalu kita tanyain ibu, bapak, kira-kira minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu pernah terpapar faktor ini atau enggak. Lalu ada cohort study, kita ikutin pada masa depan. Mulai dari populasi sehat, lalu kita ikutin dalam satu waktu mungkin ada yang sakit, ada yang tetap sehat, dan kira-kira faktor apa saja yang terekspos atau tidak terekspos pada kedua kelompok ini. Selain studi observasional, kita bisa melakukan studi eksperimental. Secara umum ada dua, adalah randomized control trial atau eksperimen secara trial, biasanya pada tingkat individu seperti uji coba obat dan vaksin, atau cluster randomized control trial. Dan biasanya terjadi pada tingkat individu. Maaf, kalau cluster randomized control trial pada kelompok, kita uji coba pada kelompok, misalnya saya pengen ada promosi kesehatan tentang COVID-19 khusus anak-anak, saya lakukan di kampung A, B, C, dan kampung lainnya tidak saya lakukan intervensi. Kira-kira teman-teman ada perubahan perilaku atau enggak? Atau tetap sama aja? Anak-anak tetap enggak mau pakai masker. Jadi lebih kurang ini akan lebih mirip pada studi eksperimental.
Tapi bedanya apa teman-teman? Adanya random alokasi untuk mengurangi tingkat bias. Biasanya umur kita tentukan sama-sama muda atau sama-sama bukan perokok yang kita studi. Jadi kita bisa mengontrol faktor-faktornya lebih awal ketika studi eksperimental dan saya bisa mengalokasikannya. Satu saya kasih vaksin, satunya nggak saya kasih vaksin. Lagi uji coba vaksin di Indonesia. Lalu saya akan ikutin pada kurun waktu tertentu apakah vaksin ini cukup efektif untuk mencegah penyakit atau malah tidak efektif. Dan kita ikutin ke depan. Tapi saya bisa menentukan yang mana bisa saya kasihkan vaksin sama enggak. Bedanya kalau kohort, saya hanya melakukan observasi dan melihat siapa saja yang akses vaksin dan ada yang tidak akses vaksin, lalu saya tanyain. Dan ini istilah-istilah penting yang teman-teman harus ketahui nanti ketika teman-teman belajar epidemiologi intermediate. Ada penyebab error, kesalahan acak atau random error, kesalahan sistematis, sampel apakah presisi atau enggak. Ada istilah bias, ada bias seleksi, bias informasi, dan bias recall bias. Dan juga ada faktor perancur. Ini akan kita pelajari lebih detail nanti pada perkuliahan epidemiologi intermediate. Pertanyaan terakhir saya. Jika teman-teman memposisikan sebagai epidemiologis, menurut kamu, studi desain apa sih yang tepat kalau aku ingin mengetahui kenapa sih angka kematian COVID-19 di Indonesia itu tinggi dibandingkan negara di Asia Tenggara? Kira-kira studi epidemiologi desain apa? Silakan teman-teman mencoret-coret. Sebagai epidemiologis, menurut kamu, untuk mengetahui penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian COVID-19 di Indonesia, kira-kira pendekatan studi apa yang tepat dan apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman. Itu saja dari saya dulu. Ini 6 hal penting yang harus kita ketahui sebagai refreshing course hari ini. Apa itu definisi epidemiologi? Apa sih tujuan belajar epidemiologi? Dan bagaimana kita bisa merefleksikan faktor-faktornya dan juga pendekatan faktor sosialnya. Dan sebagai peneliti nanti, kira-kira desain epidemiologi apa yang tepat? Sekali lagi saya ucapkan selamat datang sebagai mahasiswa studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan mudah-mudahan teman-teman akan belajar banyak dan ilmunya akan bisa diterapkan, terutama untuk teman-teman yang sudah bekerja di lingkungan masing-masing dan teman-teman yang lagi mencari kerja. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.